Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir di kediaman Sahibul Bait dalam rangka mendoakan adik kita, anak kita yang esok hari akan melangsungkan akdun nikah. Dan kalau kita berbicara tentang pernikahan, ini adalah satu ibadah sekaligus kesunahan dari baginda Rasul yang paling banyak dan paling pengen diikuti oleh umat Rasulullah. Benar nggak Pak? Ini contohnya, ketika ada yang muda nikah, kira-kira yang tua pengen lagi kagak? Saya tanya sekali lagi, pengen lagi kagak? Jangankan yang belum punya, yang udah punya pun kalau berani pengennya nambah. Ingat catatannya Pak, kalau berani. Kita kan cuman kepengen doang, beraninya bener. Nah kalau ini kompak Pak. Maka ketika kita melangsungkan akdun nikah, supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah, tentunya ada kuncinya di dalam ajaran Islam. Apa kunci-kuncinya supaya rumah tangga kita sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya? Yang pertama nih Pak, yang mesti kita ingat, pada saat kita melangsungkan akdun nikah, landasi pernikahan itu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Karena mohon maaf, anak zaman sekarang biasanya mereka menikah alasannya karena benar Pak? Benar nggak? Kalau alasannya karena cinta, cintanya berubah, selesai Pak. Tapi kalau alasannya karena Allah, maka tidak akan pernah berubah rasanya, cintanya kepada istrinya dan pasangannya masing-masing. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita Pak. Kata baginda Rasul, man nakaha wa ankaha lillah. Siapa orangnya yang menikah dan menikahkan anaknya karena Allah. Nih malam hari ini nih, yang menikah Bang Aldi, yang nikahin bapaknya Bang Sabi. Niatnya karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain. Cuma karena Allah, pengen beribadah karena Allah. Maka kata baginda Rasul, faqadistahaqqa liwaliyatilillah. Maka sungguh keduanya, baik anaknya ataupun orang tuanya, sudah dijamin mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Pertanyaannya Pak, kira-kira orang yang dilindungin sama Allah takut apa enggak? Orang yang dilindungin sama Allah enak apa enggak? Enak. Kenapa? Karena niatnya karena Allah, maka Allah pun akan melindunginya. Dan inilah manfaat sekaligus hikmah bagi orang yang menikah karena Allah. Rumah tangganya insya Allah langgeng, jadi sakinah, jadi mawaddah warahmah, karena niatnya semata-mata karena Allah. Maka kita nih yang pengantin lama, niatin sekarang bahwa rumah tangga kita buat Allah, sehingga aktivitas rumah tangga insya Allah semuanya menjadi nilai ibadah. Bapak nyari duit, pergi gelap, pulang gelap. Kalau niatnya karena Allah, jadi ibadah enggak? Jadi ibadah enggak? Istri ngurusin rumah tangga, ngelayanin suami, ngelayanin anak. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah jadi ibadah. Ini hebatnya rumah tangga. Dan ingat Pak, ibadah yang paling lama itu adalah membina rumah tangga. Bapak nih sembayang berapa lama Pak? 5 menit udah cakep banget, bener. Bahkan kadang-kadang ada yang ekspres 2,5 menit beres. Ada.
Ada di sini begitu? Alhamdulillah, langganan. Kemudian kita puasa. Berapa lama sih puasa? Paling lama 30 hari. Bahkan ada yang paling hebat, 30 hari jebol puasanya semuanya. Ada yang begitu? Ada? Ya, kagak mau ngaku aja emang. Benar? Ada yang melaksanakan ibadah haji paling lama 40 hari. Benar? Tapi membina rumah tangga seumur hidup kita. Ustadz, lakinya nambah lagi. Lah berarti nambah lagi ibadahnya, Pak. Ada kan yang begitu ya? Ada nggak? Ada. Di sini juga banyak yang niat, cuman beraninya kagak. Dan yang kedua, niat kita berumah tangga semata-mata untuk ibadah kepada Allah, bukan karena yang lainnya. Kemudian pertanyaannya, ibadah apa sih? Kita sering dengar nih, sembahyang ibadah, zakat ibadah, haji ibadah, nikah pun termasuk ibadah. Pertanyaannya, ibadah apa sih? Kita cuma ngomong doang kan ya? Benar? Dalam takrif yang namanya ibadah adalah al-mahabbatu ma'al khudu'i fahiyal ubudiyah. Yang dinamakan ibadah adalah kecintaan yang disertai dengan pengabdian. Itu yang namanya ibadah. Makanya Bang Aldi nih, besok mau nikah, cinta dia. Benar? Pengabdiannya apa? Sekarang dikumpulin keluarganya. Apa yang bisa dibawa, dibawa. Benar? Besok kalau ada kereta gue dibawa. Benar? Benar nggak? Kenapa? Karena pengabdiannya, alasannya kita nih Pak sama bini kita rumah tangga jadi ibadah. Yang pertama kan karena cinta. Benar? Lah kalau kagak cinta, ilok dikawinin. Benar nggak? Pas begitu sudah bina rumah tangga, apa yang bini minta diturutin kagak? Diturutin kagak? Turutin. Bini minta pecak lele, diturutin. Benar? Bini minta baju, diturutin. Bini minta jalan-jalan, diturutin. Kenapa? Pengabdian suami supaya istri senang. Benar nggak? Bahkan kadang-kadang kagak ada juga diada-adain. Makanya perempuan kudu mikir. Laki nyiapin nih, ngadain, sungsang sumbel bahasa kitanya. Benar? Benar nggak? Berusahalah jadi istri yang solehah. Karena istri yang solehah fungsinya ada 3. Yang pertama, istri yang solehah jadi tiang agama. Yang kedua, istri yang solehah jadi penghibur dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, istri yang solehah bisa bantuin suami buat ibadah. Pertanyaannya, bini kita udah begitu belum? Bini kita udah begitu belum? Kompak amat romannya. Bener? Tapi istri yang durhaka, yang gak solehah, nih di saat menyakiti hati suami, malah sambil tawa. Ada yang model begitu? Ada bini kita begitu kagak? Bini kita begitu kagak? Pakai nutupin. Kadang-kadang habis ngatain suami terus tawa tuh bini. Bener? Maka niatin rumah tangga buat ibadah. Pengabdian kita nih mencari nafkah karena ibadah. Insya Allah semuanya tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu. Terkhusus untuk calon pengantin baru Bang Aldi. Ketika sudah membina rumah tangga, berusahalah untuk menjadi imam yang terbaik dalam rumah tangga. Karena terus terang mohon maaf Bapak, banyak orang yang membina rumah tangga, namun dia nggak bisa jadi imam dalam rumah tangganya. Padahal Quran bilang, ar-rijalu qawwamuna 'alan, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Pertanyaannya sekarang, banyak nggak yang laki takut sama bini? Ayo. Banyak. Ngapa kompak amat sih? Jangan-jangan istri ini. Ikatan suami takut istri. Lalu firman Allahnya kemana? Ayo dah. Firman Allahnya kita kemanain? Padahal tiap firman Allah ada, amalin, termasuk dalam rumah tangga. Kata Allah, laki-laki adalah pemimpin perempuan, jangan takut sama perempuan. Kalau salah baru boleh takut.
Permasalahannya karena suami banyak salah ama bin, maka akhirnya takut ama bin. Bener apa kagak? Nah, kompak dan begini mak. Bener Pak? Nah, mudah-mudahan nih kita Pak, yang pada malam hari ini hadir, bukan hanya untuk calon pengantin yang besok akan melangsungkan akad nikah. Kita semuanya juga bisa memperbaiki rumah tangga kita. Harapannya tiada lain agar rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, penuh dengan ketenangan. Rumah tangga yang mawaddah, penuh dengan rasa cinta. Dan rumah tangga yang warahmah, penuh dengan rasa kasih sayang. Karena terus terang, rumah tangga yang kayak begini Pak susah. Rumah tangga yang tenang kita kadang-kadang tiap minggu berantem sama bini. Bener? Bener Pak? Apalagi yang tukang mancing. Wah, lah bini udah gede banget Pak. Ada yang begitu ada? Bagaimana mau tenang Pak? Terus rumah tangga yang penuh dengan rasa cinta pun jarang. Banyak banget suami gedeg sama bini, bini gedeg sama suami, ada. Ditambah lagi yang penuh dengan rasa kasih sayang juga udah banyak. Kenapa? Karena mohon maaf banyak banget nih suami istri udah cuek Pak. Bininya mau pergi kemana, gegetun juga kagak. Ada yang begitu ada? Ada. Jarang banget lagi sekarang bini mau pergi pakai ditanya, lu mau kemana Neng? Pernah kita nanya begitu? Kalau ada laki yang modelnya begitu, namanya laki-laki dayus. Laki-laki yang cuek bahasa kitanya. Lalu hukumnya apa? Haram laki-laki yang begitu buat masuk ke dalam surga. Begitupun sebaliknya, kalau ada bini cuek sama laki, sama dayus juga. Kalau punya bini yang kayak begitu, tambahin 3 lagi Pak. Jelas Pak? Jelas Pak? Jelas Pak? Nah, kalau udah jelas saya kagak lama-lama karena kebetulan udah isya. Mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari sama-sama acara kita takhtimkan dengan doa. Untuk doa kami minta kesediaan Kakanda Ustaz Sayyadi dan saya atas nama pribadi dan atas nama Sohibul Bait mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Apabila ada kekurangan dan ada kehilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.